Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Wow, WAW, luar biasa dan subhanallah. Edisi yang ke berapa bro sekarang bro ya? Masuk keempat ya? Oh 5 ya? Luar biasa, kami kedatangan atau kehadiran ya sebuah narasumber yang sangat luar biasa. Dan ini bisa dibilang dulunya ya pakar makeup artist atau perias yang tradisional, tetapi sekarang subhanallah luar biasa, bisa dibilang hijrah ya. Temanya agak berubah gitu ya, tapi lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail, ngobrol-ngobrol tentang perkembangan makeup artisnya atau masalah servis pelayanan untuk usaha weddingnya. Semuanya kita akan kupas di Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Teman-teman, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum ke satu narasumber seperti biasa, Raka akan memberikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ngupas serba-serbi manten ini merupakan adalah wadah ya buat semua pengusaha wedding, mulai dari rias manten, MUA ya, kemudian juga catering, foto video, dekorasi, MC, entertain ya, artis, semuanya ada di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, inilah wadah atau jembatan untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa industri wedding. Nah, sore hari ini kehadiran subhanallah kurang lebih 10 tahun yang lalu ya belum bisa silaturahmi. Weh, bener dah. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa silaturahmi ya dengan bisa dibilang Tredan Dibi. Masih ada darah-darah Maduranya. Bener nggak ya, nanti kita akan juga cerita. Benar, siap. Mbak Nia, kurang lebih pertama kita ketemu terakhir ya itu di tahun 2021-an mungkin ya. Waktu zaman corona masih gabung di Serba-Serbi Manten Expo di Citumul Surabaya ya waktu itu ya. Oke. Dan terakhir terdekat kemarin di TP. Iya. Betul ya. Di acara launching jas yang keren-keren gitu ya. Wow, luar biasa. Kabarnya bagaimana ini di bulan puasa di hari yang ke-13 ini? Alhamdulillah baik Mas Raka. Senang sekali bisa diundang ke podcastnya Mas Raka. Ya, untuk sharing-sharing pengantin ya. Yes, betul. Di industri wedding pastinya ya. Oke. Mbak Nia, Kusuma Dewi atau Wedding Kusuma Dewi. Nah, ini banyak sih orang-orang juga japri ya. Ada juga yang tanya, butuh sebuah edukasi juga gitu ya. Iya. Awalnya nama itu Wedding Kusuma Dewi atau Kusuma Dewi ya. Nah, akhirnya sekarang menjadi Wedding Kusuma Dewi. Kalau nggak salah seperti itu ya, Wedding Kusuma Dewi. Itu sebenarnya ada apa gitu ya dengan sebuah nama itu yang awalnya Kusuma Dewi akhirnya menjadi Wedding Kusuma Dewi. Ada ceritakah yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya buat calon manten? Silakan Mbak. Iya. Ya, senang sekali ya bisa menjelaskan di sore hari ini. Siap. Sebenarnya dulu Wedding Kusuma Dewi Mas. Terus, awalnya Wedding Kusuma Dewi. Iya, tapi di IG-nya masih tetap Wedding Kusuma Dewi. Cuman kita punya logo baru, kita Kusuma Dewi aja. Oh, gitu. Jadi yang terbaru ini sekarang Kusuma Dewi ya, makeup artist gitu ya, ya. Kusuma Dewi MUA gitu. Kenapa kok bisa itu aja? Kalau dulu itu kan orang identik kalau perlu rias pengantin pasti sama bajunya. Betul. Iya kan? Jadi bikin tuh wedding service. Iya, sanggar rias Kusuma Dewi, pakai sanggar rias loh. Yes, yang awal ya. Panjang banget. Benar. Sanggar rias wedding Kusuma Dewi. Kayaknya tuh semakin kesini orang semakin sedikit yang kalau misalnya kita ngerias pakai baju komplit gitu. Semakin kesini pengantin lebih detail nyari kalau simple aja. Lebih simple. Dia butuh rias, biasanya riasnya aja yang diambil gitu. Jadi semakin mengerucut ya. Jadi kalau untuk saya pikir kita mau konsennya di make up, jadi saya lebih memperkecil nama jadi Kusuma Dewi aja. Kusuma Dewi makeup artist. Iya, gitu. Jadi sanggar riasnya dilepas karena juga kalau ngikutin tren sekarang terlalu panjang gitu. Iya. Oke, boleh disampaikan juga kepada masyarakat pada waktu itu lahirnya di tahun berapa Mbak? Yang waktu sanggar rias Wedding Kusuma Dewi ya? Iya, itu sanggar rias Kusuma Dewi itu mulai tahun 2007. 2007? Iya, jadi sanggar rias
Kusuma Dewi. Oh, 2007. Jadi sebenarnya saya udah rias mulai tahun 97 Mas, tapi di Jakarta. Terus saya hijrah ke Sidoarjo, mulai bikin Sanggar Rias Kusuma Dewi itu 2007. 2007. Ya, 2007 jadi sudah mulai nyari teman, nyari tim gitu. Dan waktu itu trennya Mbak ya di tahun 2007 itu tradisional banget ya. Ya, jadi ya? Waktu saya hijrah dari Jakarta ke sini itu agak bingung ya, karena make up saya di Jakarta dibawa ke sini tuh tahun 2007 tuh nggak lari. Maksudnya orang kok bilang make up saya kok pucat gitu. Diterima gitu ya. Iya, karena yang saya lihat make up di sini tuh kok eyeshadow-nya ada hijau, ada biru, seperti itu. Sedangkan saya warna-warnanya warna-warna tanah aja, soft-soft aja. Terus lipstick saya itu warna nude aja. Terus sedangkan sini berani merah, pokoknya gonjreng lah gitu. Karena saya pengen di sini lebih panjang usianya dan bisa membuat sesuatu di sini, maka saya juga belajar bagaimana tren make up orang-orang di Jawa Timur ini. Harus gitu. Ngikutin dong, harus ngikutin, pastinya. Harus belajar. Nah, terus ya udah mulai ngikutin jadi traditional weddingnya Jawa Timur. Yang Jakarta dilepas gitu. Itu tahun 2000. Di tahun berapa Mbak waktu di Jakarta berdirinya Mbak? 97. Nama tetap Wedding Kusuma? Enggak, dulu malah ya Kusuma Dewi ini aja nih ya. Oh, Nia aja. Nia makeup artist. Nia makeup artist. Oke. Ya, karena di sana di Jakarta itu beda dengan di Jawa Timur. Makeup artist tuh dia nggak punya baju. Betul. Jadi memang lebih spesifik di MUA-nya ya kalau di Jakarta kebanyakan seperti itu. Yang saya lihat trennya Jakarta itu sekarang dibawa ke Jawa Timur. Orang jadi konsentrasi make up. Terus kalau baju mereka cari desainer yang kira-kira cocok dengan selera mereka gitu. Artinya tahun ini berputar Mbak ya. Di tahun 2007 itu yang zamannya di Jakarta itu MUA gitu ya. Nah sekarang di 2024 ini justru Jawa Timur sekarang sudah banyak juga yang beralih istilahnya yang spesifik ke MUA-nya gitu ya. Iya. Lebih spesifik kelihatannya seperti itu. Siap. Kembali lagi di Sanggar Rias Wedding Kusuma Dewi di tahun 2024 ya. Aduh, itu luar biasa. Jadi bisa dibilang waktu itu Raka juga waktu ada program ya di Serba Serbi Manten Wedding Shopping di TV9, kita sempat silaturahmi, sempat sinergi juga Mbak ya. Ini bro, ikon atau maskot perias tradisional di Sidoarjo bro, hanya Wedding Kusuma Dewi terbesar bro. Tepuk tangan bro. Ada sih salah satunya, cuman bener-bener kuat dan luar biasa gitu. Nah ini yang perlu saya tanyakan juga gitu Mbak, apa impiannya, apa harapannya, dan apa alasannya gitu Mbak. Ketika di tahun 2007 ya, Wedding Kusuma Dewi atau Sanggar Rias Wedding Kusuma Dewi yang semangat besar sekali dan bisa dibilang kuat tradisionalnya gitu ya, wedding service apapun ada di sana ya toh. Jadi makeup artis atau periasnya, busana pengantinnya lengkap sekali tradisionalnya gitu ya. Nah sekarang beralih ke syar'i gitu ya. Boleh Mbak diceritakan Mbak mungkin sebagai edukasi juga ya kepada teman-teman yang ada di luar sana. Apa sih alasannya Mbak untuk memantapkan untuk bisa hijrah ke syar'i ini Mbak? Jadi gini Mas, kita semua kan ada perubahan ya. Perubahan. Dan itu adalah kebijakan ya dari setiap insan kan. Iya gitu. Jadi sebenarnya titik tolaknya itu pada saat bapak saya meninggal. Siap. Tahun 2016 kaget ya, nggak sakit nggak apa, tiba-tiba bapak saya nggak ada gitu. Di 2016 ya? Akhir bulan Desember. Saya pikir, waduh, kok tiba-tiba nggak ada. Jadi dari situ saya berpikir kalau gitu kita semua harus siap-siap gitu. Jadi saya ya mulai mendekatkan diri, belajar agama, ngaji gitu. Terus ternyata semakin kesana kalau saya mau kerja saya barokah juga, itu saya harus ngikutin apa yang menurut Allah atur gitu. Jadi kayak ngerias yang nggak boleh cukur alis, terus make upnya harus lebih syar'i lagi dari segi busana juga. Nah itu saya pikir itu mulai jadi patokan saya untuk berbisnis juga. Jadi saya pengen syar'i gitu ya. Bisnis saya ini nggak keluar dari syar'i. Jadi bisa selamat insya Allah dunia akhirat. Amin, siap. Gitu. Jadi ya itu jadi hijrah. Itu di tahun 2016 ya.
kebuka hati ya untuk bisa dibilang bergeser ke aliran atau ke tema syar'i ya di industri weddingnya gitu Mbak ya. Dari tradisional ya. Dari tradisional ya ke syar'i. Oke. Terus sekarang Mbak dari 2016 itu ya akhirnya Mbak Nia memutuskan ya dengan kuat ke tema syar'i ya. Dengan bisa dibilang ya hijrahnya ini mungkin ya karena ketukan hati dari orang tua juga, bisa seperti itu mungkin Mbak ya. Nah bagaimana Mbak dampak atau mungkin yang dirasakan, direspon oleh calon-calon manten yang pasti dong semuanya kan bertanya. Pasti. Itu dari 2007 ya ke 2016 itu sangat panjang sekali. Yang awalnya kuat sekali tradisionalnya. Nah itu bagaimana Mbak? Iya, jadi pada kaget ya Mas ya. Yes. Bahkan teman-teman tuh ada yang bilang, Mbak Nia nggak salah kayak punya piring satu terus Mbak Nia buang makanannya setengah gitu. Karena yang saya ambil hanya yang berhijab saja. Sekarang Mbak, apa sih Mbak yang menjadi alasan tadi sudah disebutkan tentang masalah terbukanya hati hijrah itu dengan almarhum Bapak Abah ya. Nah kemudian yang perlu kita korek ya atau kita harus ungkap ya di media ini, ketika ada calon manten yang itu bisa dibilang regenerasi atau getuk tular ya dari kakak adik itu sudah saklek bener-bener fans banget sama Sanggar Rias ya Wedding Kusuma Dewi tradisionalnya Solo Putri, Jogja, Pais Ageng, Madura, Lilin. Ada nggak pengalaman Mbak ketika datang ke galeri, loh kok nggak bisa ini tradisional? Bagaimana Mbak cara menyikapi dan merespon atau mengedukasi kepada calon manten? Silakan Mbak Nia. Iya, pada awalnya memang nggak gampang ya Mas Raka, karena awal itu memang berat. Tapi kalau kita nggak ada awalnya kita nggak bakalan melaju terus. Kalau gitu. tidak melangkah, tidak mencoba, semua tidak bisa dong. Iya, karena kan untuk berubah. Saya sudah berniat untuk berhijrah. Jadi saya pikir kalau nggak dicoba, kalau nggak dimulai, kapan lagi gitu? Mau nunggu apa gitu? Betul. Jadi memang berat pada saat itu. Saya ingat banget ada calon pengantin yang datang, bapak-bapak bawa anaknya, dan pada saat itu tidak berhijab. Yes. Sementara saya sudah punya prinsip bahwa saya mau rias pengantin yang berhijab. Oke. Nah, dan dia maunya apa tuh? Temanya apa dia? Konsultasi lah ya. Oke. Ya, pada saat konsul sebenarnya dia sudah cocok semuanya, tapi saya ini yang menikah yang mana? Terus dia tunjukkan anaknya. Oh Pak, ngapunten Pak, ini nggak berhijab. Enggak. Terus saya berikan alasan saya. Ya, terus dia bilang, Mbak kan sama-sama muslimnya, aku nggak bisa. Yang penting kan muslim gitu loh. Nggak ke gereja. Dulu tuh saya semuanya terima Mas. Pemberkatan apa gitu. Jadi sekarang kan sudah mulai muslim dan berhijab. Jadi lebih mengarah sekarang muslim dan berhijab ya. Jadi untuk acara kayak tadi apa namanya? Pemberkatan sudah tidak terima ya Mbak ya? Oke. Nah kembali ke cerita tadi yang calon manten itu Mbak ya. Itu setelah konsultasi, cerita-cerita, dia temanya minta apa temanya? Itu Solo Putri Mas. Solo Putri, wah tantangan ya. Solo Putri pakai siraman, pokoknya ya yang biasa saya tradisional lakukan banget. dulu. Saya bilang bukan yang nggak bisa. Kalau memang bapaknya mau, itu kita tetap lakukan, tapi dengan berhijab gitu. Wow, ini ada titik sisi dakwahnya berarti Mbak ya? Iya, karena maksudnya gini ya. Dulu tuh sempat konsul sama Ustadz. Kan katanya tabarut nggak boleh ya. Terus Ustadz gimana? Terus ya nggak apa-apa, tetap merias. Tapi sambil dikasih tahu kalau satu nggak boleh cukur alis, baju pengantinnya nggak boleh kelihatan. Terus harus berhijab, itu terutama gitu. 3 poin ini Mbak ya. Akhirnya sampean edukasilah kepada calon manten itu. Rata-rata seperti itu. Dan keputusan dari calon manten? Nah, alhamdulillah ya. Kalau yang memang tidak mau menerima ya mereka nggak jadi. Tapi kan nggak maksa juga Mbak ya. Maksa. Maksudnya gini, asal kita yakin bahwa semua rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Betul. Ya sudah, nggak usah khawatir kita nggak punya manten gitu. Karena ya rezeki udah diatur kok sama Allah. Mau kita mau gimana ya rezekinya segitu ya segitu gitu. Yang penting kan kita tetap berusaha gitu. Nah, kalau yang mereka yang tidak setuju ya mereka tidak jadi daftar. Tapi mereka yang setuju kayak ini kita edukasi, Pak gimana kalau misalnya waktu akad berhijab. Terus kalau misalnya resepsi mau dirias orang lain,
monggo gitu. gitu Yang ya. penting waktu acara akad itu Kusuma Dewi yang rias. Oke. Tapi banyak Mbak ya, dengan awal langkah yang pertama itu ya edukasi kepada calon manten, akhirnya dia berkenan Mbak ya, berhijab Mbak ya. Iya, memang sempat saya 3 bulan tuh manten cuma 1-2 banget. Waktu itu ya prosesnya ya. Oke. Malah pernah 1 bulan itu ketepatan COVID juga ya, habis COVID nggak ada manten pernah. Siap. Memang namanya juga hijrah ya. Betul. Itu adalah proses. Nah, Iya. setelah melewati 3 bulan itu Mbak, akhirnya Alhamdulillah. bagaimana responnya? Edukasinya. Banyak orang istilahnya yang berkenan atau mau berhijab Mbak ya. Iya, jadi Wah, ini poin plus ya ya. memang semua kayak disaring secara alami ya kayak gitu. Yang penting kita punya komitmen bahwa pengantin Kusuma Dewi itu berhijab. Luar biasa. Karena kita juga tidak cukur alis. Kan cukur alis nggak boleh gitu. Kita ada teknik tertentu supaya manten itu kelihatan cantik tanpa berdosa. Wow, yes. Ini bisa dikupas teman-teman ya buat calon manten sekali lagi ya. Yang awalnya Sanggarias Wedding Kusuma Dewi yang benar-benar tradisional, dan alhamdulillah di 2007 ya Mbak ya sudah memantapkan untuk hijrah. Hijrahnya 2016. Oh sorry, 2016 ya hijrahnya. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya menjadi Wedding Kusuma Dewi. Wedding Kusuma Dewi. Ada Iya, tetap Dewinya ya. iya. Wedding Kusuma Dewi. Nah, makeup artist tetapi temanya adalah syar'i. Nah, yang perlu diketahui oleh calon manten juga di Wedding Kusuma Dewi makeup artist ini ya untuk tema hijrah, untuk tema religi atau tema Islami ya. Jadi harus yang pertama berhijab. Iya. Kemudian baju harus semua tertutup Ya, tidak nerawang. Tidak nerawang. Kemudian yang ketiga poinnya berhijab, tidak cukur alis. Tidak cukur alis. Nah, silakan buat semua para calon-calon manten ya, kalau misalkan Anda sudah mantap untuk meyakinkan ya untuk bersama dengan Wedding Kusuma Dewi makeup artist yang tema religi ya, boleh Anda bisa bergabung dengan Mbak Nia, karena di sini ada sebuah moral ya yang harus diberikan kepada semua masyarakat. Pastinya seperti itu Mbak ya, sebuah edukasi Islami ya. Nah, Mbak, dari brand yang terbaru, logo juga terbaru ya, Wedding Kusuma Dewi makeup artist. Kusuma Dewi Mas. Logo terbarunya Kusuma Dewi. Oh sorry, logo terbarunya Kusuma Dewi iya, makeup artist. Nah, brand-brand yang terbaru seperti ini Mbak, yang diminati oleh semua masyarakat atau calon-calon manten Mbak, itu temanya temanya seperti apa Mbak? Temanya Muslim modern. Muslim modern yang lagi laris istilahnya. Iya. Oh, Muslim modern ya. Jadi teknik natural semua ya, biasanya lebih seneng yang natural. Oke. Iya. Terus kayak India gitu Mbak, pernah yang Islami gitu Mbak? Ada juga. Ada gitu, juga ya? sih yang minta, tapi tetap berhijab. Tetap berhijab. Iya. Oke. Selain itu Muslim modifikasi atau modern, kemudian India yang Muslim, tema-tema yang tradisional asal berhijab bisa ya Mbak ya? Bisa, jadi kayak ada Solo Putri Muslim pakai hijab. Oke. Jogja Putri Muslim Itu juga pakai bisa. hijab, ya. Terus Sunda Siger pakai hijab juga. Pakai hijab juga. Oh, ya. Oke. Artinya masih aman ya. Aman. Kalau misalkan teman-teman mau tradisional pun masih aman, masih bisa ya. Masih bisa. Tetapi harus berhijab. Ya. Itu kunci atau aturan yang ada di Kusuma Dewi. Boleh. Bahkan yang pakai paes masih juga ada Mas. Oh, yang paes pun juga masih. Iya, tapi berhijab. Tapi tetap berhijab. Iya. Oke. Program-program yang paling menarik di Kusuma Dewi, terutama untuk paket-paketnya Mbak. Sekarang kan banyak sih Mbak paket bundling, gabungan seperti itu gitu Mbak. Iya. Ada nggak Mbak yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat di luar sana? Apakah berdiri tegak sendiri ya selama ini, atau ada yang konsep paket bundling gitu Mbak? Nah, sekarang kan zamannya bundling Mas. Betul. Jadi ada beberapa paket dari Kusuma Dewi, itu sudah ada make up-nya, busana, fotografer, terus dekorasi sudah ada, catering juga sudah ada. Jadi ada beberapa paket bundling. Bundling juga. Iya. Artinya jalan juga Mbak ya.
Jalan. Calon manten mau makeup artisnya aja, itu bisa di Kusuma Dewi. Bahkan kita punya paket yang lagi sale. Kita punya Ramadan sale loh Mas. Wes, apa itu Ramadan sale itu? Ramadan sale ini program yang diberikan Kusuma Dewi. Jadi diskon 3 juta untuk para calon pengantin yang dealing di saat bulan Ramadan ini. Wah, ini menarik ya. Iya, bahkan ada free-nya. 3 juta. Diskonnya 3 juta. Kan lumayan 3 juta ya. Iya. Dibelikan kurma ya 5 dus itu. Banyak kayaknya. Banyak banget. Oke, ini kesempatan. Jadi di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini ya, ada kesempatan juga nih buat semua calon mantan yang ada di luar sana. Masih ada kesempatan 2 minggu ke depan ya. Insya Allah minggu depan ini udah tayang. Silakan Anda bisa langsung ya inden ya atau daftar di Kusuma Dewi Makeup Artist karena selama bulan suci Ramadan diskonnya sampai dengan 3 juta. Nah, alamatnya di mana Mbak? Atau ada Instagram yang butuh bisa disampaikan Mbak? Ada Mas. Jadi kita punya satu ruko. Itu sudah ada busana pengantin perempuannya, sudah ada jas-jas juga di sana. Tapi otomatis busana pengantinnya yang syar'i semua dong? Iya, mayoritas syar'i semua. Oh iya. Ngomong-ngomong itu ada produk baru atau label-label apa itu maksudnya itu Mbak? Kalau jadi kalau yang jas itu Kadisweet. Oh, jasnya ada Kadisweet di sana. Kalau yang busana perempuannya made in label. Oke. Jadi lengkap ya untuk busananya ya. Siap. Alamatnya di mana tuh Mbak? Alamatnya di Jalan Kesatrian, Perumahan Park Royal Regency, Ruko L1 nomor 1 Buduran Sidoarjo. Yes. Teman-teman, semua alamat ada di bawah ini ya. Anda bisa langsung catat ya dan datang langsung konsultasi untuk tema wedding yang syar'i. Instagram ada Mbak? TikTok itu? Ada. Kalau Instagram di mana itu Mbak? Instagram di Wedding Kusuma Dewi. Wedding Kusuma Dewi. Itu langsung muncul ya Instagramnya. TikTok juga kalau main? TikTok enggak apa, gimana Man? Ada Mbak di TikTok Mbak. Wah, ini asistennya ya. Belum main di TikTok ya. Ada ya TikToknya Kusuma Dewi. Belum aktif. Oh, belum aktif. Menuju ya. Lagi hijrah ya. Iya. Nanti kita TikTokan ya. Nanti kita TikTokan teman-teman, sabar ya. Nah, untuk masalah calon manten nih Mbak, kalau misalkan dia sudah sepakat sama calon suaminya ya atau calon besan gitu ya, mau konsultasi ke galeri. Boleh. Nah, ada promo apa Mbak selain di bulan suci Ramadan ini Mbak? Kira-kira ada potongan kah atau diskon kah kalau ada deal ya? Kalau deal di galeri? Ada. Jadi kita ada promo namanya Ramadan Sale. Jadi diskon 3 juta untuk setiap dealing. Diskon 3 juta ya? Iya, selain diskon 3 juta ada free-nya Mas. Kalau misalnya yang make up itu ada free make up 2 mama. Kalau untuk ambil yang sekalian bajunya itu ada free baju orang tua juga. Wow, menarik sekali ini, banjir hadiah ya. Untuk bulan suci Ramadan aja berarti Mbak Nia ya? Sampai Ramadan ini. Siap. Mudah-mudahan Mbak Nia selalu sukses ya. Dan dengan tema yang terbaru ini, dengan hijrah yang tema syar'i ya, mudah-mudahan terus melejit dan bisa memberikan sebuah manfaat buat semua masyarakat Jawa Timur. Amin. Pesan-pesan apa Mbak yang harus disampaikan kepada calon manten yang ada di rumah? Silakan. Iya, buat para calon pengantin, karena ini sekali seumur hidup ya eventnya. Kalau ingin pernikahannya berkesan tapi tidak meninggalkan syariat Islam, tetap cantik, elegan, monggo datang ke Kusuma Dewi. Insya Allah kami akan layani dengan penuh amanah. Subhanallah, luar biasa. Calon manten ya, ini adalah karakter terbaru dan update di Kota Sidoarjo ya. Satu-satunya perias yang syar'i, yang fenomenal ya. Silakan langsung aja datang ke galerinya. Sekali lagi dong, di mana alamatnya Mbak Nia? Jalan Kesatrian. Perumahan Park Royal Regency. Siap. Ruko L1 nomor 1 Buduran Sidoarjo. Itulah alamatnya buat teman-teman semuanya. Segera merapat, Anda bisa konsultasi. Ingat ya, pesta pernikahan Anda tetap berjalan dengan syar'i dan tetap bahagia bersama Kusuma Dewi. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih Mas Raka. Sehat selalu, sukses selalu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.